Selamat malam semuanya. Suara aku kedengeran nggak ya? Halo, suara aku terdengar nggak ya? Aku tuh seangkatan sama kalian guys. Jadi, oke, kenalin nama aku Lisa. Jadi di sini aku sebagai tutor sebaya dari latihan soal UAS buat matematika tanggal 9 nanti. Jadi karena aku bukan yang sepuh-sepuh banget gitu, kalau misalnya kalian menemukan ada suatu kesalahan dari apa yang aku tulisin atau kayak yang aku ucapin, gas aja langsung bilang ya, takutnya nanti sesat. Tapi semoga enggak. Oke, jadi kita mulai aja langsung. Jadi aku udah kayak misah-misahin soal gitu buat yang bakal dibahas hari ini. Nanti PDF-nya juga bakal aku kirimin. Terus kalau misalnya aku ngomongnya terlalu cepat, silakan langsung instruksi saja. Jadi kita mulai dari ini dulu. Ini tuh soal mock up-nya Kak Evan, anak matematika 23. Aku kebetulan dapat dari Twitternya sih. Dan kakaknya tuh nggak bikin solusi, jadi kita bahas aja bareng-bareng. Nah, kalau soal gini tuh apa sih yang perlu kita ingat? Kita harus ingat sifat dari integral. Aku tulis di sini ya. Jadi sifat integral yang bakal dipakai buat nyelesain soal ini itu ada integral dari A, B, f, x, dx itu sama aja kayak negatifnya, terus batas atas. Kenapa? Oke, lanjut aja ya. Aku ngomongnya pelan-pelan deh. Maaf, kecepatan. Sama aja kayak negatifnya, batas atas sama batas bawahnya itu ditukar ya. Jadi ini, salah. Karena di soal diketahuin kalau integral 1/3 fx dx-nya itu 5. Terus yang ditanya integral 1 fx dx. Jadi ini tuh kan sama aja ya kayak kita tulisin dulu deh dan 3. Ini tuh nilainya sama kan kayak negatifnya dari integral 31 f. Berarti kalau misalnya ditanya integral dari 31 fx dx itu sama kayak negatifnya ini kan. Jadi apa ya? Negatif 5 jawabannya gitulah ceritanya. Oh, sama kalau mau nanya itu langsung potong aja nggak apa-apa. Aman lah ya. Kita lanjut ke nomor 2. Jadi diketahui sebuah fungsi ini memenuhi ini. Terus yang ditanya nilai rata-rata fungsi pada interval 0 sampai 3. Nah, kita kan waktu itu udah belajar ya teori teorema nilai rata-rata dari integral. Misal, fungsi f itu kontinu di interval A sampai B, maka ada C. Sehingga C anggota AB sehingga ini rumusnya.
FC itu nilai rata-ratanya sama dengan 1/B min A integral AB fx dx. Nah, kalau gitu kita tinggal masukin aja ke rumus yang tadi. Nah, B-nya itu kan ini udah aku tulisin di sini. Kalau yang 3 itu B-nya, terus kalau yang 0 itu A-nya. Kita masukin. Terus karena nilainya udah diketahuinya nilai integralnya, kalau gitu kita nggak perlu kayak ngitung lagi kan. Nilai integralnya tinggal 1/3 dikali 15. 15 itu ada soalnya. Nah, ini sama dengan 5. Gitu. Aman kan ya? Aman. Lanjut ke nomor 3. Sebenarnya nomor 3 kayaknya soalnya tuh kurang sesuatu. Terus aku juga udah nanya ke Kak Evannya, katanya iya kurang. Tapi yang perlu diingat, kalau misalnya keluar yang tipe soalnya kayak gini, entah itu fungsi genap, atau nanti keluar fungsi ganjil gitu. Kalian tuh harus ingat sifatnya. Kayak sifat fungsi. Kalau fungsi genap, itu integral min A sampai A fx sama dengan 2 kalinya integral 0 sampai A fx dx. Kayak gitu. Terus kalau yang fungsi ganjil itu, pokoknya dia hasilnya 0. Nanti aku kirimin di catatannya. Lanjut ke nomor 5. Oke. Jadi ada sebuah daerah namanya S. Terus dia dibatasi oleh kurvanya ini. Ada 2 kurva ya, dua-duanya kurva Y. Terus daerah X-nya itu mau diputar ke sumbu putar sumbu X-nya. Nah, volume benda putarnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini kan udah dikasih ya volumenya. Kalau kalian lihat lagi ini tuh sama kayak bentuk dari rumus volume benda putar dengan metode cincin. Nah, terus kalau misalnya yang sekelas sama aku, ini tuh kayak dibilangnya lebih ke efeknya itu air out atau kayak jari-jari luar. Dia tuh lebih ke ini batas yang atas atau yang paling luar gitu. Nah, ini baru jari-jari dalamnya. Ini dia batas yang di bawahnya. Ditanyakan A sama B. Nah, untuk nyari dari A sama si B atau batas yang atas atau batas bawahnya itu apa namanya? Kita harus cari titik potong dari kedua kurvanya tadi. Masukin yang X kuadrat plus 2X plus 3 itu sama kayak X plus 5. Caranya seperti biasa tinggal dipindah
luas biar dijadiin sama dengan 0. Terus difaktorin, dapatlah X-nya itu -2 sama X-nya itu 1. Nah, yang B itu yang di atas dia nilainya lebih besar. Terus yang di bawahnya si A yang lebih kecil. Berarti yang lebih besar itu yang 1. Terus A-nya yang -2. Terus kalau kita mau cari tahu nih, yang mana sih yang fx sama gx-nya, itu sebenarnya kita perlu gambar kurvanya, tapi kita masukin dulu apa namanya nilai si x ini ke kurvanya. Karena kita dapat yang pertama x sama dengan -2 nih, masukin aja ke salah satu kurvanya itu, kan nanti hasilnya tetap bakal sama kan. Saya aku mau masukin ke yang x kuadrat plus 2x tambah 3. Ini masukin x-nya -2. Ini kan hasilnya 3. Terus kalau misalnya hasil dari x sama dengan 1, masukin ke sini juga. Langsung aja gini ya. Ini kan hasilnya 6. Sebenarnya ini terus misal kalian gambar kurvanya lah ceritanya. Aku agak biar menghemat waktu. Nanti pokoknya pas digambar kurvanya, itu kalian bakal lihat bahwa si garis yang Y sama dengan X plus 5 itu bakal ada di yang lebih luar gitu. Nanti selain yang titik-titik ini, kalian tuh masukin aja dari misalnya X-nya 0, terus 1. Oh, itu pokoknya digambar. Gambarin, terus masukin ke kurvanya masing-masing. Terus lihat yang paling luar tuh berarti si fx atau R out-nya. Karena ini yang ditanya fx-nya doang, berarti fx-nya sama dengan fungsinya dari si kurva itu. Gitu sih. Gampang guys kalau digambar. Coba-coba gambar sendiri saja. Terus lanjut ke nomor berikutnya. Itu diketahui ada fungsi kayak gini. Ln 2x-1. Nah, kalau ada kayak gini, kita bilang aja ini tuh, apa ya, biru deh. Anggap sebuah fungsi baru aja, namanya gx. Nah, ini beberapa sifat yang mungkin tuh diperluin atau bakal keluar, entah nggak tahu. Pertama, kalau ln 1 itu 0, terus ada ln AB itu sama kayak ln A plus B. Terus kalau ini, maaf ya agak lama karena aku sambil nulis-nulis yang begini. Meski nggak ada di soalnya, tapi siapa tahu keluar gitu. Nah, sebenarnya sifat yang dipakai yang terakhir aku tulis aja sih. Jadi kalau ada turunan dari, ditanya turunan suatu fungsi len gx, ini tuh dia sama kayak 1/gx dikali ini. Eh, kita pakai sifat yang terakhir aja sih. Buat yang A, kemana ya nulisnya?
Sini deh. Ini jadi F aksen 2 itu sama kayak 1 per, ini dulu deh, kita hitung yang ini dulu. Jadi kan sesuai sifat yang tadi kita masukin, F aksen X itu sama kayak 1 per fungsi GX-nya yang kita ambil GX itu kan 2x-1 dikali D dx dari fungsi GX. Turunan dari fungsi GX-nya. Nah ini kali 2. Berarti kan oh stabil ya. 2 per 2x-1 ini turunan dari si X. Kalau kita masukin dia jadi F aksen 2, tinggal dimasukin aja ya. X-nya itu diganti 2. Berarti kayak gini. 2/3. Tuh terus. Kalau mana dia? Nah, mana ya? Terus di mana aku? Hmm, bentar, turunin dulu. Turunin lagi ke bawah. Oke, yang B. Yang B itu yang ditanya F inverse 0. Hmm, mana ya? Kalau oh, saya ingat apa lagi ya? Ingat ini. Kalau fx fungsinya itu kan x. Nah, ini f inverse x-nya itu kalau saya dapat dari mana? Akalin aja sih yang ini mah. Aku nggak terlalu bisa ngejelasin dapat dari mana aja. Fungsi x-nya. Jadi f inverse x ya tuh inverse ini tuh kalau ada bentuk kayak gini hasilnya tuh cuma si fungsinya aja. Apa ya, dapat dari mana ya? Tahu, pokoknya ini hasil kayak gini aja. Berarti kan kalau ditanyanya F inverse 0, ya udah masukin aja. Tada, jadi aduh pusing guys. Hmm, hmm. Oke, ini nomor 7. Aduh, ini kebiasaan itu. Yang ditanya tuh bentuk logaritma dari 2/3 sama dengan 8. Ini tuh nulisnya, ada ya, teman ya, sini deh. Yang ngajar cewek. Ya, 2 log 8 sama dengan 3. Itu sih. Sebenarnya kenapa kayak gini? Ini tuh asal mulanya dari, ini kan 8 tuh sama aja kayak 2 log 2/3 gitu kan. Terus ceritanya si 3 ini sesuai fungsi logaritma ke sini. Apa sih bisa dari depan. Jadi kayak 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 tuh kan 1 kan. Jadi 3 dikali 1 tuh sama dengan 3. Tapi nulis bentuk logaritmanya ini aja.
Terus integral root f x dx. Sampai jam berapa ya aku mengukur? Aku tidak tahu. Ini tuh bentuknya diubah jadi gini ya. Ini ya, sembuh. I don't know. Eh, salah, salah. Kayak begitu. Terus seperti biasa, ini tinggal dimasukin. Si X-nya diganti dikurang. X-nya ini diganti satu yang ini. Jadinya berarti kurang dua. Menekannya dua. Lalu, mati. Salah. Dua. Itulah. C. Oh, sifat logaritma ini banyak kali ya. Pusing saya. C. Yang C. Ya, keren yang ngeselin guys. Oke, suara aku memang benar-benar. Udah, coba. Dan diketahui tulis ulang dari sini. 2 pangkat X-nya itu 5. Terus, saya buat ini pendek. 2 pangkat I-nya itu 9. Eh, bentar guys, suka error-error ya. Maka 2 pangkat 2X min Y-nya berapa? Nah, kalau ada kayak soal kayak gini, yang pertama tuh kita ubah dia ke bentuk logaritma saja. Jadi, sabar ya. Sebentar. Penku error. Gue baru setengah 8 ya. Wah, terlalu cepat. Maaf aku ngomong sendiri. Ya udah. Kalau ada soal kayak gini, pokoknya ubah ke bentuk logaritmanya. Kayak tadi yang di soal A. Mungkin itu petunjuk ya. Pokoknya bentuk logaritmanya jadi begini. Terus kalau yang Y bentuknya gini. Karena yang ditanya 2 pangkat 2X ini kan sama aja kayak, ini tuh diubah ke bentuk log supaya kita dapat variabel X sama Y, terus bisa dimasukin ke soalnya. Nah, ini kita masukin aja. X-nya kan 2 log 5. Kurang 2 log 9. Terus sifat logaritma yang dipakai di sini itu salah satu sifat logaritma ya. Gimana ya? Terus kita masukin ya yang tadi. Jadi kan, biar gak bingung, kita tulisin deh. Eh, ininya tuh A, si 2. Ininya B, kayak bentuk yang di atas ya, yang ini C. Nah, terus kan, ya tuh sama aja kayak B log
C pangkat A. Nah, di sini kita rubahlah dia jadi 2, terus 2 log 5 pangkat 2. Terus sisanya mana? Tetap 2 log 9-nya biarin aja. Terus kan kita bisa lihat nih, ini sama ini basisnya sama. Pakai sifat lain lagi. Jadi kalau ada suatu, eh, dua buah logaritma basisnya udah sama, ini kan sama aja kayak B log A per C. Tuh, jadi gitulah. Jadi kita tinggal, ini sama aja kayak ini kan. 5 pangkat 2 dibagi 9. Ini itu anggaplah sebagai log A. Terus ininya A, ada sifat lain lagi nih. Jadi kalau misalnya kayak hasilnya intinya A kayak gini. Gimana ya? Aduh, sifatnya baik banget. Jadilah hasil itu cuma si A-nya nih. Jadi kayak 5 pangkat 2 per 9. Dua ceritanya. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Nah, kamu, oh, enggak, oke. Ada sebuah persamaan diferensial kayak gini. Terus kita ditanya FI-nya dengan IX-nya berapa? Eh, IX-nya mana ya? Nih, faktor integrasi. Oh, yang ditanya IX. IX itu faktor integrasi. Atau bisa aja sih kita sebutnya FI. Kalau misalnya lebih itu. Kalau di kelasku dibilang FI sih. Tapi bebas. Jadi kita tahu kan kalau bentuk umum sebuah persamaan diferensial. Bentuknya itu gini. I per dx ditambah Px y sama dengan Qx. Terus ada juga rumusnya lagi. Ini tuh udah rumus ya. Sebuah rumus saja teh. Fi itu, ini eksponen kan ya? Eksponen ya. Integral Px dx nih. Ini juga ada rumus nih dua-duanya ceritanya. Kita lihat soalnya kan ini tuh udah kayak bentuk umumnya ya. Kita perlu tahu Px-nya berapa. Dari soal kita bisa lihat Px-nya itu yang apa sih namanya? Ini koefisien ya. Koefisiennya sih Px-nya itu. Aduh, habis guys suaraku. 3 per X. Kita tinggal masukin deh Fi-nya itu eksponen integral 3 per X dx. Terus kita ingat lagi suatu sifat. Sifat, vektor sifat. Ingat sifat. Jangan. Jadi kalau ada eksponen terus pangkatnya ln A, itu hasilnya A. Terus kita juga tahu ya, ini gak usah dibuktiin lah ya, ini tuh D per dx ln X. Itu 1 per X. Nah, kita masukin ke 6 dia.
Nggak berbakat guys. Jadi ini sama aja kayak 3 per X itu sama aja kan. Kayak 3, mana ya, gini deh. 3 per X itu kan sama aja 3 dikali 1 per X gitu ya ceritanya. Jadi si integral 3 per X dx ini bisa kita ganti. Jadi 3 dikali ln X. Gitu. Habis itu ini bisa berubah lagi. Jadi ln X pangkat 3 dari mana? Dari sini. Bentar. Di sini. Mana ya? Dari B pangkat A. Itulah ceritanya. Karena udah kayak gini sesuai ben- apa namanya? Mana sih? Sifat yang tadi eksponen pangkatnya ln A itu hasilnya kan A. Nah, A-nya itu ya udah X pangkat 3. Sudah. Ih, selesai. Oh, masih ada bagian B. Oke, yang B. Tapi kan nomor 3 aku tuh masih ragu. Jadi nanti kalau aku udah yakin baru aku bakal tulis. Terus baru aku kirimin. Mana ya nomor 1? Satu itu sebuah fungsi GS. Mana dia? Jauh dulu. Kita baru. Eh, Ini nomor 1. Ini fungsinya gini. Kita tulis dulu deh fungsinya. Bentar. Tulis dulu, tulis dulu. Yang ditanya ya aksen no sesuai sama TDK 1. Pulpen biru deh. Ya aksen X-nya itu sama kayak ini. Nah, terus kita harus ingat sifat lagi. Bukan sifat sih. Ingat jika misal ada suatu fungsi. Terus ini tuh batas bawah, batas atas integralnya. Kayak fungsi juga. Anggaplah sih sin X sama X-nya itu sebuah fungsi lah ceritanya. Terus ada fungsi lagi. Maka ini tuh udah pasti gini sih. Apa sih bentuknya? Untuk lainnya itu kalau mau gampang dimasukin fungsi dari si UX ceritanya. Kita kaliin sama turunannya si fungsi UX itu. Dikurang fungsi Vx-nya dikali turunan fungsi si Vx-nya. Nah, ini berarti bisa dimasukin ke kelihatan ya. Kelihatan nggak ya? Di aksen X-nya itu sama kayak akar sin X.
Di sin X-nya itu disubstitusin ke akar T kuadrat plus 4. Jadi kayak T-nya itu diganti ke sin X. Dikali sama turunan dari si sin X. Turunan sin X itu kan cos X. Iya bener kan ya? Betapa sesat guys. Terus fungsi dari Vx-nya itu juga kita masukin si X ke T kuadrat plus 4. Jadi digantilah itu dia jadi X kuadrat plus 4 dikali turunan dari X. Turunan X itu kan 1. Terus berarti kalau kita mau cari tahu G aksen 0, ya udah kita masukin sin kuadrat 0 ditambah 4 dikali cos 0 dikurang 0 kuadrat tambah 4 dikali 1. Nah, ini hasilnya kan sinus 0. Ya, sinus 0. 0 kuadrat itu 0 plus 4. Kan dia akar 4 itu 2. Cos 0-nya kan 1. Terus dikurang, ini juga hasilnya akar 4. 2 dikali 1. Ya udah, hasilnya 0. Gitu, guys. 0 hasilnya. Panjang-panjang hasilnya 0. Emang benar ada. Terus yang nomor 2. Gimana ya nulis nomor 2? Sini deh. Nomor 2. Kita disuruh tentukan hampiran pakai metode trapesium sama Riemann kiri 4 partisi. 4 partisi itu artinya apa? Berarti N-nya itu 4. Itulah ceritanya. Partisi itu sama aja kayak N. Sebelum itu kita biasanya cari apa namanya delta X dulu. Delta X itu rumusnya gini. Delta X itu P min A per N. Jadi, sini mas Pak. Mana sih fungsinya? Fokusnya. Bentar. Ini tuh, tulisnya di sini deh. Ini B. Eh, ini A. Seperti biasa. Tinggal dimasukin. Berarti 3 min 1 per N-nya kan 4. Delta X-nya itu 2 per 4. Atau kita bisa sederhanain aja jadi 1/2. Jadi gitu. Terus kita mulai hitung pakai metode trapesium. Tapi kayaknya di bagian B itu emang bakal ada yang kayak entah itu metode trapesium atau Riemann kiri atau Riemann kanan kayaknya bakal keluar sih. Jadi harus diingat-ingat. Kalau ini sebenarnya rumus yang udah yang dosen kelasku kasih sih. Boleh dipakai biar lebih untuk kayak begini. Boleh. Gak usah sebutin lah ya, suara aku udah mulai habis guys. Sebelumnya aku lagi batuk. Tips dari aku, kalau ngingat misal metode trapesium tuh, pokoknya depannya tuh delta x per 2. Terus paling ujung tuh dia nggak dikali 2, sisanya dikali 2. Kayak gitu. Jadi, ini. Nah, terus dia mulai dari fx 0. Ini sebenarnya bentuk kan rumusnya. Kalau kita masukin delta x kan tadi udah kita cari ya, 1/2/2. Terus fx 0 itu
Yang mana fx 0 tuh sama aja kayak si A. Ini tuh sama kayak A-nya. Ini yang kayak yang paling awal mulai dari situ. Berarti x 0-nya itu, bukan x 0 sih. Lebih ke x 0-nya tuh sama dengan A. Nah, berarti f1 ditambah, kalau x 1-nya itu kita tinggal tambahin 1 sama 1/2. Kayak gitu, gimana ya? Gambar garis aja deh, biar kita tahu. Ini misalnya si A. Kan dia bilang N-nya ada 4 partisi, berarti kita begini, ada 4 kan ya? Ini tuh partisi, 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 partisi. Terus ini kan X0, ini X1, terus ini X2, ini X3, yang ini X4. Tujuh, tiga, empat, kan? Hmm. Berarti kalau X1 ini kan apa sih delta X itu jaraknya, berarti ini jaraknya semuanya harus 1/2 gitu. Jadi kalau kita mau cari X1 tinggal si A atau X0, 1 ditambah 1/2 itu kan 3/2, 3/2 ya, 3/2. Terus ditambah si X2, X2-nya itu X2-nya berarti 3/2 ditambah 1/2, 4/2 itu kan 2, ditambah lagi sama X3. X3 itu 2 ditambah 1/2, berarti 5/2. Terus sama X4. X4-nya itu 5/2 tambah 1/2. Itu kan 6/2, sama aja kayak F3. 6/2, 6/2. Ingat ya, kalau misal trapesium itu depannya ada delta X/2. Terus ujung paling kiri sama ujung paling kanan tuh nggak pakai dikali 2. Sisanya tuh dikali 2. Kayak gitu aja ceritanya. Harusnya betul. Sehingga ini cerita dimasukin lah. 1/2 dibagi 2 itu kan sama aja 1/2 kali 1/2. 1/4. Terus ini hitungnya itu masukin ke si fx-nya. F1 itu satunya apa, kan sama aja x-nya diganti jadi 1. Terus intinya kalian masukin ke fx ini ya. Ini pokoknya dimasukin ke sini. Kalau mau cari tahu itu jangan langsung dijumlahin. Dimasukin dulu. Nanti hasilnya tuh pokoknya hasilnya gini. Inti udah dihitung. Ini tuh pokoknya fungsinya itu harus selalu dimasukin ke fx yang tadi. Dan terus begini. Oke ya, perkelamaan salah. Terus dihitung lah, jadi hitung, nanti hasilnya itu langsung ungkap aja. Ini kan perhitungan biasa, langsung ungkap apa ya? Panjang kan soalnya tuh sampai bawah. Gini, ini hasilnya kalau pakai trapesium. Terus kalau riemann kiri, kalau mana lagi ya? Bentar, batasin dulu. Anyway, kalian kalau mau nanya, silakan langsung potong aja nggak apa-apa. Takutnya aku terlalu tidak jelas. Oh, oke riemann kiri sekarang. Ini rumusnya diingat lagi. Kalau riemann kiri itu selalu dimulai dari, misal kita gambar sebuah banyak persegi panjang biar partisinya banyak gitu. Kalau riemann kiri, kita ambil patokannya tuh garis yang sebelah kiri gitu dari kotak persegi panjangnya. Jadi, ya rumusnya gini.
nggak perlu dibagi dua ya, Riemann kita itu cuma delta X. Terus dikali, dia dimulai juga dari X0, ditambah ini, nah ini tuh dia nggak, apa namanya, nggak usah dikali-kaliin gitu. Tapi ingat fx terakhirnya itu fxn min satu. Jadi partisinya harus dikurangi satu. Jadi kita mau cari ini sampai yang ketiga doang nih, x3. Nggak sampai x4. Masukin delta x-nya tadi 1/2. Terus seperti biasa fx0-nya itu sama aja kan yang di atas tadi, f1. Terus fx1-nya sama kayak yang di atas tadi, 3/2. Terus ini juga sama. Tapi kita cuma sampai yang ketiga. Yang ketiga itu kan 5/2 gitu kan. Tadi di atas aja tadi ya. Terus hitung deh. Ya pokoknya hasilnya nanti begini. Ini jangan lupa yang kalau F1, F3/2, F2, F5/2 itu harus dimasukin ke Fx buat tahu nilainya. Nah, terus kalau udah dihitung-hitung, ini langsung ungkap aja hasilnya segini, harusnya segini sih. Oke, jadi kalau yang muaf Kak Evannya, aku sampai sini aja bahasnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak, aku mau lanjut ke yang punya Kak Bara. Ini bakal aku kirim sih langsung nanti. Aku tunggu sampai jam berapa ya? 9, jam 8 deh. Aku mau minum dulu BTW, maaf ya. Kemungkinan yang keluar sih, kalau nggak trapesium, kalau nggak Riemann kiri, atau nggak Riemann kanan. Itu gimana? Kok plus question screen-nya? Wait, oke. Lanjut aja lah ya. Aku bingung. Masih jadi record. Iya, kita masih record. Ini tuh bukan mock-up yang tahun ini, tapi lebih ke 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, kalau ada soal kayak gini, kita harus ngapain? Yang pertama kita harus ingat sifat dari logaritma natural gitu. Jadi ini termasuk sifat ya. Kalau ada suatu, eh langsung masukin aja kali. Ini ini sama dengan plus x kuadrat tambah 1 minus ah, gimana? Hmm.
sih. Tidak ini. Ih, bentar. Aku takut salah. Aku mau ngecek dulu. Suatu sistemnya. Oh, ini. Mhm. Ini akarnya tuh kan sama aja kayak pangkat setengah. Nah, pangkat setengahnya kita pindahin ke depan. Terus ini juga pangkatnya pindah ke depan. Nah, karena ditanya A dikali B, ini sesuai bentuk di soal itu. Satu per duanya sama dua kan. Ini dia A, yang ini B. Kaliin aja. Satu per dua dikali. Oh, ini B-nya masuk. Minus duanya masuk, guys. Ke B juga. Dikali minus dua. Sama dengan minus satu. Terus. Operasi variabel ya. Ini ya. Oke. Yang B. Kalikan. Nah, kalau kita mau cerita gini, kita tuh harus turunin kedua ruas. Itu kok nggak salah namanya separasi variabel. Jadi ini semuanya dipindahin ke sini. Hmm. Wah, besar kali. Dua. Enggak, aku tuh belum ngerjain ini, guys. Setepat. Eh, Sampai 2030 aja ya. Sampai 2030 aja deh. Hmm. Terus dari mana? Hmm. Terus dari- Kita harus silang. Ya, kita yang dikasih silang. Ya, X kuadrat plus 1 minus 1. Aku nggak bisa ngikut ngelakuin itu. Ini dihitunglah dia. Jadi ini sama aja kayak fx. Berarti fx-nya di sini. Itu tapi itu deh. Apa sampai sini? Sampai sini deh. Sebenarnya
di Drive Akats kalau kalian lihat. Aku tuh udah upload kayak beberapa solusi UAS sama soal UAS dari 2010 sampai 2023 tuh udah ada semua di situ. Kalau kalian mau lihat-lihat, kita apa gas aja. Kayaknya ntar malaman mungkin aku upload sisanya sih pembahasan yang belum ada. Entah 2015, 2013 gitu-gitu. Dan kayaknya notalnya sampai 2030 aja ya. Ini soalnya kayak sama kayak yang tadi ini, yang ditanya turunannya. Turunan. Ini kita pakai TDK 1, TDK 1 sama TDK 2. Itu harus dihafalin ceritanya ya. Jadi kalau ada tanya turunan dari suatu integral itu sama kayak nih. Hmm. Sama kayak apa fungsinya gitu. Isi fungsinya kan. Berarti kalau ditanya f aksen dari nol, udah masukin aja. Sama dengan 1. Terus kalau ditanyanya Q aksen 6. Nah, ini nggak bisa langsung dimasukin, tapi kita harus manipulasi dulu bentuk integralnya. Ayo, cepet lah. Waduh. Ini kayak yang di soal mockup yang pertama tadi. Kalau ada integral A, B, terus fungsinya begini, kan sama aja kayak integral minus BA suatu fungsi itu. Jadi kita bisa tulislah ceritanya si GX-nya jadi minus dibalik ya ini. Batas atas batas bawahnya. Terus PT GX-nya itu kayak yang tadi juga yang mana ya? Nah, yang saat bagian B nomor 1. Ada kalau ada suatu fungsi, terus dia integral dari UX sama VX, FT, DT. Berarti kalau kita ditanya turunannya, itu fungsi yang batas atasnya dikali turunan. Dari batas atasnya dikurang fungsi batas bawahnya dikali turunan batas bawahnya. Mana tadi? Sumpah pusing banget. Astaga. Ini langsung aja aku tulis, tapi kalian masukin rumusnya sama kayak yang tadi. Diingat saja. Ya, pokoknya jadi min cos dua sin X kuadrat kali X. Terus kalau dimasukin G aksen 0, ya udah masukin aja X yang jadi 0. Pokoknya pasti masukin tuh kalau dihitung lagi tadi hasilnya jadi -2. Ini sama kayak mockupnya juga, cuman berarti kita tuh perlu ngitung dari apa integralnya. Tentukan yang rumus tadi TNF itu FC1 per B min A dikali integral.
B dari si fx, langsung aja masukin ya. X satu plus X kuadrat. Langsung aja masukin deh. Biar tidak panjang-panjang. B-nya itu, aduh, aduh, aduh. B A berarti selangnya ini akar 8 kan akar 2 gede banget. Akar 8. Akar 8 si B. Ini akar 8 ini akar 2 dx. Oh, panjang juga yang ini. Kalau ada gini, kita harus misalin sebuah fungsi. Si satu plus x kuadratnya itu bisa aja kita misalnya jadi u atau apalah kasih nama. Terus berarti du-nya itu 2x dx. Jangan lupa dx-nya. Nah, saat si x itu diakal 2 u itu kan sama dengan 3. Dari mana? Masukin ke yang satu plus x kuadrat tadi. Terus, kalau misalnya saat x-nya sama dengan akar 8, masukin lagi ke yang tadi, satu plus akar 8 kuadrat itu 9 kan? Berarti U-nya 9. Nah, ini kan kalau itu, kenapa aku mau hitung pakai kalkulator? Sebenarnya nggak boleh sih kok aku jadi agak ragu soalnya. Oh, ini hasilnya akar 8 dikurang akar 2 itu akar 2. Jadi, masukin lagi yang tadi satu per. Ini udah dihitung akar 2. Integral ini kurang. Nol atau yang memenuhi atau sama X sama dengan satu Eh, gitu. Oke, batas atas, gimana? batas bawahnya diganti sama Ada lagi? hasil yang tadi kita sudah masukin. Ganti sama U-nya. Kenapa diganti? Intinya diganti. Ya, aku mau lupa. Terus X kuadrat. X kuadrat. Terus, campur sama lem yang oh no. Hmm. Hmm.
Sesuai. Oh, tidak seperti itu. Sederhana lagi. Nah, deh yang seru, yang kayak mungkin aja di bagian C. Coba cek ya. Power Summon. Salah satu dosen. Yang ditanya tuh besar usaha ya. Untuk menimba air pada ember yang penuh sampai pada ketinggian 5 meter dari permukaan air. Kita tuh kalau ada kayak gini, itu kan di sumur. Gambar kali ya sumur ya. Gambar. Pakai gambarnya dulu. Cerita ini sumur. Terus ada asumsi yang kita pakai nih. Asumsi. Hmm. Dasar sumurnya itu kita anggap karena dia dasar. Berarti anggap ketinggiannya itu nol gitu ya. Panas sekali. Y-nya sama dengan nol. Terus kita tahu kalau kedalaman si sumur yang dianggap segini nih kedalamannya 15 meter. Kita anggap aja ya permukaan tanah. Berarti kayak kedalaman sumurnya yang Y-nya tuh 15. Y si permukaan tanah. Total berat ember. Hmm, Kita mau cari apa namanya delta W. Delta W itu sama aja kayak G dikali massa si ember tambah berapa ya? Airnya kalau sampai penuh tuh kan dia 10 kilo air, massa air nanti gitu. Ditambah sama 15. Tinggian 5 meter dari permukaan air. Berarti ketinggian totalnya dikurang anggaplah dia I-nya nimbang sampai 35 meter. Gitu gitu lah. Sama kayak G itu ini tuh G gravitasi aja deh. Gravitasi sampai 2 kilo, 10 kilo, 15 mili. 25.
Itu dia. Aduh, makin malam makin error guys. Batawenya dapat. Berarti kalau kita mau cari W itu sama aja kayak karena kita mau sampai ketinggiannya 5 meter dari permukaan air. Berarti ya itu tadi permukaan air. No, permukaan air yang kita anggap nol ya. Nol ya kayak nol. Sampai 5. Terus masukin delta W-nya. Delta W-nya itu 27. Y-nya jangan ketinggalan. Kita masukin lagi. Sama di kuadrat setelah diintegralkan ya tentunya. Kurang ya. Batas atas, batas bawah jangan lupa. Terus kalau di input lah ceritanya dia. Dan I-nya ke 10 meter per second. Setelah dimasukin semuanya. Ceritanya hasilnya sih ini. Jadi, wait, besar usaha. Usaha tuh cuy. Jadi, oh, oh, benar. Kamu Bagian B-nya. Ember mencapai ketinggian 5 meter. Bocor dengan laju konstan. Hmm, Pusing. Itu di mana? Oh, bentar. Oh, ada yang nanya. Gitu ya. Kenapa delta W-nya gitu? Sama kenapa 15 ini? Delta W itu rumusnya. Delta W itu kan. Oh, kita tulis dulu deh. Oke, bolpen biru. Gimana ya? Sini deh. Delta W rumusnya itu F. Oh, mas. Aku jelek sih. Delta Y. Delta dari kristalnya. Nah, begini. MG. Masa. Kalau begitu ya. Air, misal air.
Hmm. Hmm. Harusnya kan data usaha itu rumusnya dari kayak dikali sama perpindahan perpindahan kayak delta ya gitu. Kayaknya itu bisa dicari dari massa-massanya dikali sama gravitasinya. Harusnya sih gitu ya. Apa aku salah? Hmm, aku juga ragu sih. Kayak aku bakal bertanya dulu ke Fatih. Terus kenapa 15 mili? Karena kan tinggi sumurnya itu 15 meter. Terus mili karena 5 meter dari permukaan air. Karena karena belum diketahui. Enggak, tapi aku juga agak bingung sih. Aku tuh lebih ke masukin sesuai kayak contoh soal yang lain gitu. Kenapa ya? Apa aku salah ya? Ketahu gak sih ada 8. Di kalimat sejenis. Oh, kalau yang Bu Ira. Masa jenis itu kayaknya lebih ke ini deh. Karena delta F itu sama aja kayak rho dikali delta V juga. Cuman kalau gini, apa nyari volume embernya dulu? Tadi, gak tahu. Nanti aku tanya lagi ke kakaknya. Udah skip aja lah. Udah setengah 9, guys. Nice. Tapi kalau sesuai yang kemarin aku tanya, mana ya? Bentar, bentar. Hmm. Oh, lihat catatan yang dari Wira dulu. Aku masih ini. Hmm.
Sisi Y ke delta Y. Ngangkat benda ya. Hmm. Hmm. Delta Y. Hmm. Tahu itu gimana? Kayaknya itu bakal di skip dulu deh. Aku nanya dulu tadi. Aku juga bingung. Kenapa aku skip? Oh, kayak yang B-nya dulu. Udara bocor di ketinggian 5 meter. Anggaplah, eh, dia satu sama dengan 5. Terus, sampai mana sih? Sampai ke tepi atas sumur. Sama dengan usaha yang diperoleh di bagian A. Oh, kalau hanya salah, kena salah juga. Ya, ya anggaplah sih jawaban A-nya benar. Itu dulu dah. Sampai keluar sumur tuh berarti kan sampai 15 meter. Karena kedalaman sumurnya segitu. Saat di posisi saat di saat di Y1 sama dengan 5, masa airnya itu masih 10 kilogram. Penuh ya tadinya. Nah, saat si ember kan main bocornya di 5 nih. Tadi di 5 masih 10 kilogram. Terus dia makin naik ke atas, dia bocor. Jadi saat ember sudah keluar dari sumber masanya tuh kita nggak tahu masanya berapa. Ini M2 saat ember sudah bocor. Jadi ketahuan. Jadi kita tulis saja dia emda pengandaian. Si ember katanya bocornya lajunya konstan. Jadi kita bisa pakai ini nih, persamaan linear. Masukin yang tadi. Ini kaliin aja lah ceritanya ya. Kali. Maka M yang sama kayak ini. Terus kan katanya usaha yang diperluin untuk ngangkat air nih dari kedalaman 5 meter sampai ke tepi atas sumur sama kayak di bagian A.
Ya anggaplah si A-nya benar. Atau kalau mau dicari lagi, misalnya A-nya salah. Intinya anggap apa namanya? Nah ya, W-nya itu. Eh, sekarang batas bawahnya nggak nol lagi. Dia dari si 5. Karena diangkat dari 5 sampai ke atasnya dia 15. Kayak tadi kan. Mana sih? Oke, kali masa MBR tambah hmm, itu yang bocor ya. Masa yang diketahuin tadi, yang udah kita cari tadi. Eh, salah salah. 2% per 10 ini. Ini itu kan selalu ada di semuanya. Kenapa selalu ini ya? I don't know. Terus rupanya. Kalau misalnya tadi benar, masukin aja W-nya segini. Terus W-nya. W, 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 diintegralkan. Tapi aku udah ragu. Apa tanyanya ya besok tuh orang Bu Ira. Ikut. Tapi kata Bu Ira, nggak tahu ya bener apa enggak. Saya bagian C-nya tuh kayak si tangki-tangki atau enggak listrik ya. Ya udah deh, cerita begitu. Kayak tutorial ini udah membantu guys. Kalau dia masukin, ya udah gini deh. Baru bilang catatan buku saja. Oke. Hmm. Oke. Kembali mikir. Hmm. Beda kayak gitu. Udah kali ya. Ya segitu aja ceritanya. Maaf guys, aku pertama kali nutor dan emang gak jelas ya. Aduh. Nanti aku kirim dan aku akan mau konfirmasi dulu si yang nomor terakhir ini. Karena aku masih bingung sebenarnya. Dah. Nanti aku lengkapin lagi dulu kali ya sisanya yang ini. Dan kalian juga habis UAS kan mau tidur gak sih? Cerita yang makasih banyak. Aku udahin ya, bye-bye. Semangat belajarnya. Bye, 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 bye.